Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya model pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran kimia. Minggu yang lalu atau pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran, dan kita sudah membahas tentang pendekatan-pendekatan dengan berbagai macam kategorinya atau pengelompokan pendekatan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang beberapa pendekatan yang umum digunakan di dalam pembelajaran kimia dewasa ini berdasarkan kurikulum 2013. Dan juga pembelajaran IPA pada umumnya. Apa yang akan kita bicarakan kali ini? Yang pertama adalah tentang pembelajaran kimia secara umum. Jadi kita akan meninjau ulang apa yang diinginkan di dalam pembelajaran kimia, sehingga kita menggunakan beberapa pendekatan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah project based learning, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan problem based learning. Mungkin karena pembahasan ini akan lumayan panjang, saya akan membaginya menjadi dua pertemuan. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang contextual based learning, kemudian conceptual based learning, cooperative learning, dan yang terakhir adalah STEM. Sebagai pendekatan yang baru-baru ini lumayan dikenal oleh pendidik kimia kita. Baik, kita mulai dari hakikat kimia. Jadi, pembelajaran kimia itu kita kembali kepada hakikat kimia itu sebenarnya apa? Supaya kita tahu bahwa apa sih yang harusnya dibelajarkan atau kita belajarkan pada siswa kita, supaya dalam membelajarkan kita tidak hilang arah atau tidak fokus pada kimia itu sendiri. Hakikat dari kimia itu sudah mungkin beberapa kali saya sampaikan bahwa kimia itu terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah produk. Jadi hakikat kimia yang pertama adalah produk. Produk lebih banyak kita kenal, yaitu sebuah konsep, prinsip, hukum, dan sebagainya, termasuk juga fakta dan konsep-konsep yang ada di dalam kimia. Kita lebih banyak mengenalkan konsep dan membelajarkan konsep di dalam proses pembelajaran kimia. Nah, itu adalah salah satu sisi, hanya salah satu sisi dari hakikat kimia itu sendiri. Jadi sekali lagi, kalau kita menekankan pada siswa tentang apa sih yang dimaksud dengan definisi konsepnya kimia, misalnya apa definisi asam misalnya, kemudian contoh asam itu seperti apa, kemudian mungkin dikenalkan tentang pH dan sebagainya, itu berarti kita mengenalkan produk, termasuk juga bagaimana cara menghitung pH gitu di dalam asam garam-garam yang terhidrolisis atau tidak terhidrolisis seperti itu. Maka kita sedang mengenalkan tentang produk kepada siswa kita, dan itu belum hakikat kimia secara keseluruhan. Jadi itu hanya salah satu bagian dari kimia. Kemudian berikutnya adalah proses. Di dalam proses ini kita mengenalkan pada siswa tentang bagaimana sih sebenarnya ilmuwan itu mendapatkan konsep. Jadi lebih ditekankan pada bagaimana berproses untuk mendapatkan konsep. Nah, penekanan pada proses ini ada dua hal. Yang pertama adalah mengenalkan siswa kita pada proses itu sendiri, dan yang kedua adalah melatihkan tentang proses. Jadi proses dianggap sebagai seperti konsep yang akan dikuasai oleh siswa, dan yang kedua adalah proses itu juga sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa di dalam menguasai konsep. Mudah-mudahan Anda tidak bingung proses ya. Jadi proses seperti semacam keterampilanmu di dalam proses ilmiah. Tadi karena produknya adalah konsep-konsep ilmiah, prosesnya adalah juga proses ilmiah. Di dalam proses yang ilmiah atau saintifik itu mulai dari mengamati, menanya, dan seterusnya sampai dia mengomunikasikan. Jadi proses itu tidak hanya dikuasai oleh siswa
hanya dikuasai apa sih yang dimaksud dengan menanya, kemudian keterampilan-keterampilan apa sih yang harus ditunjukkan di dalam menanya, tetapi mereka juga harus ikut terjun langsung di dalam berproses itu. Jadi mereka bisa melakukan pengamatan, mereka bisa menyampaikan pertanyaan, mereka bisa menggali pertanyaan itu dari mana, mereka bisa menempatkan pertanyaan yang benar, yang baik, dan yang dapat digunakan untuk berproses selanjutnya. Nah, di dalam kurikulum kita mengenal produk itu ada di KD 3 dan proses itu ada di KD 4. Jadi di dalam kita mengenalnya KD 3 itu sebagai kompetensi pengetahuan dan KD 4 itu sebagai keterampilan. Seperti inilah yang diinginkan di dalam hakikat kimia. Tetapi dua hal itu sebenarnya tidak cukup. Karena hakikat kimia ada yang satu lagi, yang ketiga, yaitu sikap. Dimensi sikap ini maksudnya adalah bahwa kita membiasakan siswa kita dengan sikap-sikap ilmiah. Jadi dewasa ini pemerintah kita atau kurikulum kita menekankan perlunya pembentukan karakter. Nah, kita sebagai seorang guru kimia juga ikut membentuk karakter yang baik di dalam diri siswa itu. Nah, kalau karakter 18 karakter ini sudah ditetapkan di dalam kurikulum 2013 dan bagaimana proses pembelajarannya di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Tetapi kita mendapatkan instruksi bahwa penekanan karakter atau di KI 1, KI 2 mestinya muncul KD 1 dan KD 2, tetapi di dalam pembelajaran kimia ini seperti dikesampingkan, gitu ya. Jadi kita tidak menekankan pembelajaran sikap di dalam pembelajaran kimia. Namun sebenarnya kimia menginginkan bahwa di dalam berproses itu perlu sikap ilmiah. Di dalam menguasai konsep kimia, kita semuanya termasuk peserta didik kita atau siswa kita perlu berproses. Nah, di dalam berproses dia memerlukan sikap ilmiah. Oleh karena itu, ketiganya menjadi satu kesatuan. Untuk menjadi seorang guru yang baik, kita tentu saja juga harus membelajarkan sikap-sikap ilmiah tersebut. Kalau kita selalu merasa bahwa pembentukan karakter itu bukan hak kita sebagai guru kimia, maka mulai saat ini tanamkan dalam diri Anda bahwa mereka tidak akan menjadi atau menguasai kimia, bahkan tidak akan menjadi kimiawan kalau mereka tidak juga menguasai menguasai sikap yang diinginkan. Karena sikap itu akan mendasari bagaimana mereka melakukan proses ilmiah, dan proses ilmiah itu yang digunakan untuk mendapatkan konsepnya. Seperti itu. Jadi ada 3 hal yang perlu dikuasai oleh siswa atau yang perlu kita belajarkan kepada siswa saat kita membelajarkan kimia, melihat dari hakikat dari kimia itu sendiri. Selain itu, sekarang berkembang juga bahwa di dalam membelajarkan kita perlu meliterasi siswa. Jadi sebagai guru yang mengajarkan kimia, maka siswa juga perlu berliterasi pada kimia. Yang perlu diingat bahwa literasi itu ada di Indonesia sendiri mengenalkan 6 macam literasi. Salah satunya adalah literasi mata pelajaran atau literasi sains dan termasuk juga kimia. Oleh karena itu, titik tekan kita adalah di literasi kimianya, bukan pada literasi yang lain. Nah, kita lihat literasi kimia itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah pengetahuan, dan ini sama dengan produk di dalam hakikat kimia, dan bagaimana mereka menguasai konsep dan aplikasinya. Kemudian berikutnya adalah konteksnya. Jadi siswa setelah menguasai tentang pengetahuan dari kecirian dari si kimia itu sendiri,
hakikat IPA, hakikat kimia, kemudian tentang produk-produk di dalam kimia. Produk di sini yang dimaksud adalah konsep-konsep di dalam kimia. Mereka juga harus dapat mengaplikasikan atau menempatkan kimia itu di dalam konteks tertentu. Itu artinya mereka berliterasi, tetapi itu hanya sebagian dari literasi kimia. Berikutnya adalah mereka harus bisa melakukan kerja atau berpikir di tingkat tinggi, higher order thinking skill, atau keterampilan berpikir tingkat yang lebih tinggi. Tingkat yang lebih tinggi itu bukan berarti hanya tingkat berpikir yang lebih tinggi itu tidak menekankan pada keterampilan-keterampilan seperti menghafal konsep, kemudian memahaminya, tetapi lebih dari itu. Di dalam dunia pembelajaran kita atau pendidikan kita di Indonesia, kadang-kadang aplikasi, jadi menerapkan konsep itu sudah masuk ke higher order thinking skill, artinya memang lebih tinggi daripada C1 dan C2, dan kita mulai dari C3 itu sudah dianggap sebagai higher order thinking skill. Jadi higher order thinking skill itu mulai mereka bagaimana mereka bisa menerapkan, kemudian menganalisis situasi, menganalisis ya, atau keterampilan berpikir analisis, analitik, kritis, evaluatif, dan sebagainya. Itu adalah higher order thinking skill. Jadi bagaimana mereka bisa berpikir semacam itu dikembangkan di dalam proses pembelajaran tadi. Jadi kita sudah mendapatkan produk dan proses sesuai dengan hakikat kimia, dan yang terakhir adalah dimensi afektif di dalam literasi kimia, atau di dalam literasi kimia itu ada dimensi sikap. Jadi literasi kimia pun sama dengan hakikat kimia. Jadi menekankan pada tiga domain tadi, ada pengetahuan atau produk, kemudian ada proses atau keterampilan, dan yang terakhir adalah sikap atau sisi dari afektif, karakter dari afektifnya. Jadi itu yang hendak dituju di dalam proses pembelajaran kimia. Jadi kita akan membelajarkan itu semua di dalam siswa kita. Nah, tugas kita selanjutnya adalah memilih strategi-strategi pembelajaran yang dapat membelajarkan siswa pada bagian-bagian tersebut. Kita sudah belajar tentang pendekatan. Nah, pendekatan-pendekatan berikut ini kiranya nanti akan bisa menghantarkan siswa untuk menguasai hakikat kimia dan mereka bisa berliterasi kimia. Yang pertama adalah project based learning. Project based learning, sekali lagi saya tekankan bahwa project based learning ini adalah sebuah pendekatan yang secara khusus tertulis di dalam standar proses pendidikan kita. Jadi standar pendidikan nasional itu salah satunya adalah standar proses, dan khusus menuliskan project based learning di dalam proses pembelajaran. Project based learning itu adalah sebuah pendekatan yang didesain untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan sebenarnya juga sikap di dalamnya melalui keterlibatan siswa dalam proyek dalam bentuk tantangan dan masalah yang mungkin mereka temui dalam dunia nyata. Jadi ini dia merupakan pendekatan yang melibatkan siswa. Jadi meminta siswa untuk terlibat di dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka sendiri di dalam proses pembelajarannya. Dengan apa? Dengan menggunakan sebuah proyek yang menantang, yang merupakan masalah yang mungkin mereka hadapi di dalam dunia nyata. Jadi keterkaitan masalah dengan dunia nyata itu sangat nyata. Siswa di dalam prosesnya adalah menginvestigasi dan merespon masalah atau tantangan yang autentik. Ini tantangannya nyata ya. Nyata dalam hal ini adalah nyata yang mungkin akan mereka temui di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sudah mereka temui di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa juga membuat sebuah tantangan yang belum mereka temui di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi memberikan bekal bahwa mereka nantinya akan menemui tantangan itu di dalam kehidupan mereka setelah mereka lulus dari sekolah. Itu, dan ingat juga bahwa tantangan itu harus menarik, kemudian merupakan tantangan yang kompleks. Jadi bukan sebuah tantangan yang jawabannya hanya satu, selesai,
dijawab sudah selesai. Tetapi mereka harus memberikan memberikan sebuah aktivitas, memberikan usaha yang lebih besar pada penggalian pemahaman mereka sendiri, dan terutama adalah mereka harus memberikan perhatian mereka, motivasi mereka, minat mereka. Dimensi sikap masuk di sini ya, yang secara mendalam dan terus menerus. Jadi mereka harus into, atau mereka mungkin curiosity-nya harus muncul di dalamnya, mereka bersemangat, kemudian mereka ulet dan sebagainya muncul di dalam project based learning ini. Ada beberapa penjelasan tentang komponen utama di dalam project based learning. Salah satunya adalah saya ambil dari Magnify learningin.org, bahwa yang pertama adalah komponen utama dari project based learning itu adalah dia harus connect dengan standar. Kita kenal dengan standar pendidikan kita. Di dalam kurikulum kita ada KI dan KD, maka project based learning itu bukan sesuatu yang tidak ada di dalam KD kita. Jadi karena kurikulum itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dan kita melaksanakan, maka project based learning itu bukan sesuatu yang lepas dari standar pendidikan, standar kompetensi kita. Jadi harus ada harus yang sudah ditetapkan atau sebagai syarat minimal standar kompetensi lulusan kita, bahwa mereka harus menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu. Jadi harus connect. Sebuah masalah dalam project based learning atau project based learning itu memiliki komponen utama bahwa masalahnya itu atau project yang nantinya akan dicapai itu harus otentik. Jadi adalah masalah-masalah yang bukan sesuatu yang dihayalkan, tetapi memang muncul dan ada di dalam dunia nyata. Jadi bukan sesuatu yang mungkin sesuatu yang teoretik saja, tetapi juga bisa diterapkan di dalam dunia nyata. Jadi autentik dan relevan dengan dunianya si siswa kita. Jadi langsung pada dunia nyatanya, kemudian sesuatu yang menantang dan dibutuhkan dan memberikan sebuah masalah dan juga concern mereka itu masuk di dalamnya. Jadi bagaimana si siswa itu bisa nantinya menerapkan project ini di dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah bagian dari komponen utama dari project based learning. Inquiry menjadi sebuah bagian penting di dalam project based learning karena saat kita memberikan masalah pada siswa yang harus mereka selesaikan dan menghasilkan sebuah hasil project, sebuah produk untuk proyek tersebut, mereka harus melalui proses-proses ilmiah, mulai dari melihat lagi apa yang menjadi masalah dari proyek tersebut, sampai kemudian mereka dapat menghasilkan sesuatu. Ini adalah proses yang merupakan langkah-langkah dari inquiry atau proses-proses ilmiah. Jadi mereka memulai dari bertanya sampai kemudian mereka menyimpulkan hasil jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya apa yang diwujudkan dalam bentuk sebuah artefak. Berikutnya adalah ada sisi dari student voice dan student choice. Jadi student voice di sini maksudnya adalah bahwa siswa menyuarakan apa sih sebenarnya keinginan mereka di dalam mereka menyelesaikan proyek tersebut, dan mereka bisa memilih sendiri jalan untuk menyelesaikan proyek tersebut, termasuk juga mereka bisa memilih masalah yang hendak mereka pecahkan. Di dalam student voice dan student choice ini tentunya memiliki beberapa derajat atau tingkatan bagaimana kita menempatkan student voice dan student choice-nya ini di dalam project based learning, tergantung bagaimana sih sebenarnya project based learning yang kita inginkan. Apakah kita akan membebaskan sama sekali siswanya untuk menyelesaikan sendiri, atau kita menuntunnya, atau kita totally menuntun gitu.
Tetapi student voice dan choice adalah bagian yang penting, dan bagian penting berikutnya adalah collaboration atau bekerja sama. Jadi proses bekerja sama itu adalah project based learning. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, masalahnya adalah masalah yang kompleks, bukan masalah yang hanya satu jawaban selesai, satu langkah penyelesaian selesai, tetapi merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks yang memerlukan penjelasan, memerlukan proses pemecahan masalah yang harus dilakukan secara kerjasama dengan orang lain. Project based learning menekankan keterampilan-keterampilan yang siap pakai saat mereka terjun di dalam dunia nyata mereka sendiri lepas dari sekolah mereka, saat mereka sudah keluar dari sekolah, baik sehari-hari maupun nanti karena mereka sudah lulus, mereka bisa menggunakan keterampilan-keterampilan yang ada di dalam project based learning ini di dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalani kehidupan mereka di dalam masyarakat di abad 21 ini. Gitu. Itu adalah keterampilan yang diinginkan di dalam project based learning. Berikutnya adalah pembentukan community atau learning community, termasuk di dalamnya di sini adalah community partnership, terutama di sini karena project based learning itu nantinya diminta untuk mempublikasikan, mengumumkan, mengkomunikasikan hasil-hasil proyeknya ini ke masyarakat. Tidak hanya teman kelasnya, tetapi masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi diharapkan nanti di dalam project based learning, siswanya terbiasa untuk mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh kepada orang lain di luar kelasnya, atau bahkan di luar sekolahnya. Dan hal berikutnya adalah komponen berikutnya yang diinginkan adalah project based learning adalah proses dari project based learning selalu ada revision dan ada juga feedback. Jadi feedback itu selalu diberikan pada siswa kita di dalam progres. Jadi feedback itu tidak muncul hanya di akhir dari project, tetapi selama mereka berprogres, selama mereka berproses di dalam project. Komponen berikutnya adalah publicly presented produk. Ini yang sudah saya sampaikan tadi saat membentuk community partnership tadi. Di dalam community partnership lebih ditekankan pada bagaimana kita menjalin hubungan atau menekankan bahwa siswa harus memiliki hubungan atau networking dengan orang lain di luar dirinya, di luar kelasnya, di luar sekolahnya, bahkan di dalam masyarakatnya. Mungkin beberapa tokoh dilibatkan di dalam proses pembentukan atau di dalam proses menyelesaikan proyeknya. Nah, hasil dari proyek itu adalah sesuatu yang harus mereka tampilkan, harus mereka komunikasikan, harus mereka publikasi di dalam masyarakat yang mereka bangun tersebut. Kemudian jangan lupa bahwa di dalam project based learning ada reflection. Refleksi ini adalah untuk meningkatkan keterampilan mereka sebelum mereka melakukan proyek berikutnya. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita menerapkan pembelajaran dengan basicnya project based learning. Yang pertama adalah bagaimana kita mendesain dan merencanakan. Di dalam langkah mendesain dan merencanakan, jadi ini adalah mungkin bisa disebut sebagai langkah-langkah bagaimana kita akan menerapkan project based learning, bukan langkah seperti metode ya. Jadi langkah-langkah pembelajarannya bukan, tetapi bagaimana langkah-langkah kita untuk menerapkan project based learning dalam pembelajaran kita secara umum. Yang pertama adalah desain dan plan atau desain dan perencanaan. Di dalam langkah ini guru membuat dan mengadaptasi project yang sesuai dengan konteksnya. Sekali lagi bisa kita perhatikan bahwa project itu tidak selalu harus gurunya sendiri yang membuat. Jadi gurunya yang menentukan proyeknya harus semacam apa dan sebagainya. Proyek itu juga bisa dimodifikasi dari proyek-proyek yang sudah dilakukan di dalam pembelajarannya. Atau mungkin proyek yang bukan di dalam pembelajaran, tetapi akan kita gunakan sebagai proyek di dalam pembelajaran. Gitu. Jadi bisa men-create atau mengadaptasi dari proyek yang sudah ada. Asalkan disesuaikan dengan konteksnya.
konteks di sini adalah tentang si siswanya dan juga tentang konsep yang akan dituju di dalam proses pembelajaran tersebut. Dan selanjutnya adalah merencanakan implementasinya dengan mempertimbangkan pilihan siswa. Sekali lagi, pilihan siswa ini tergantung pada derajat dari penerapan project based learning. Tetapi di dalam design dan plan itu tadi menetapkan proyeknya akan seperti apa, kemudian merencanakan proses penerapannya di dalam pembelajaran akan seperti apa. Kemudian berikutnya adalah kita harus melihat KD-nya. Setelah kita melihat sebenarnya ini bisa bolak-balik, kita bisa menentukan KD-nya dulu, kemudian kita menetapkan proyeknya, atau kita melihat dulu proyeknya, kemudian kita lihat KD-nya nanti akan masuk di bagian yang mana. Itu. Jadi kalau kita mungkin merencanakan di awal semester atau di awal tahun, kita menginginkan beberapa proyek atau mungkin satu proyek saja untuk selama satu semester itu siswa akan menghasilkan satu proyek besar, tetapi kemudian dibagi menjadi beberapa proyek kecil yang sesuai dengan pokok bahasan. Nah, kita akan melihat KD-nya akan seperti apa. Jadi align to standard. Guru menggunakan standar atau kompetensi dasar dan kompetensi inti untuk merencanakan proyek dan memastikan tujuannya yang ada di dalam standar tersebut tercakup. Jadi harus sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh guru, yang diinginkan oleh kurikulumnya. Berikutnya adalah build the culture. Di sini adalah bagaimana guru membangun kebiasaan, habit pemikiran, habit keterampilannya mereka, perilaku mereka, baik secara eksplisit maupun implisit. Jadi baik kelihatan atau tidak kelihatan, disuruh ataupun dengan hanya mencerami mereka untuk mendorong kemandirian mereka, kemudian mereka untuk tumbuh dan berkembang, terutama dalam proses pemikiran dan keterampilan mereka. Kemudian mereka juga sampai pada inquiry yang terbuka. Jadi kita melatihkan inquiry, itu bagian penting dari project based learning kita. Kalau kita masih di awal, maka kita mungkin akan memberikan keterampilan yang terkait atau proses inquiry yang terbimbing total dulu, kemudian kita tumbuhkan mereka supaya terbiasa dengan berinquiry. Selain itu, mereka juga harus kita tumbuhkan semangat untuk menjalin kerjasama kerjasama di dalam tim dan juga antar tim. Jadi dua-duanya memang harus ditumbuhkan. Jadi antar personalnya juga harus ditumbuhkan, dan minat mereka terhadap proses di dalam project based learning itu adalah bagian dari bagaimana kita membangun kulturnya dulu. Budaya mengembangkan proyek, budaya memecahkan masalah dengan menggunakan proyek. Kemudian selanjutnya adalah manage activities ya, karena banyak sekali. Di dalamnya adalah bagaimana guru melaksanakan project based learning ini di dalam proses pembelajarannya. Nah, guru di dalamnya juga bisa negosiasi dengan siswa untuk mengorganisasikan jadwal mereka, termasuk juga tujuan pembelajarannya. Dalam project based learning bukan hal yang tabu kita menegosiasikan dengan siswa, tetapi ingat bahwa guru sudah memiliki apa yang dimaksud dengan standar tadi. Guru tetap harus berpegangan dari situ, dan dalam negosiasi itu termasuk juga mengarahkan mereka pada tujuan dari kurikulum tersebut. Kemudian bagaimana mereka akan membuat produknya, apa produk yang diinginkan, ciri-ciri produk yang diinginkan seperti apa, karakteristiknya harus bagaimana, termasuk juga jadwal, deadline-nya, pengumpulannya kapan dan sebagainya, dan kapan akan dipublikasikan kepada siapa dan dalam bentuk apa. Itu termasuk di dalam manage activity. Kemudian adalah project based learning itu memerlukan scaffolding student learning, karena scaffolding ini adalah bagian dari hal yang penting dalam konstruktivism. Project based learning itu muncul walaupun lebih lama, tetapi lebih ditekankan bagaimana siswa membangun pemahaman mereka sendiri. Oleh karena itu, scaffolding menjadi salah satu bagian yang penting dalam project based learning.
Kenapa harus scaffolding kalau siswanya misalnya sudah terbiasa berinquiry? Karena mungkin ada beberapa pengetahuan yang perlu mereka kuasai dan kita harus membimbing mereka, termasuk juga keterampilan yang perlu kita tumbuhkan dan juga sikap. Nah, ini adalah peran dari scaffoldingnya guru di dalam project based learning dengan siswa mereka. Dan jangan lupa bahwa kita harus mengassess atau menilai proses pembelajaran siswa kita, karena kita tidak mungkin melakukan sebuah proses pembelajaran tanpa adanya penilaian, karena penilaian itu bisa menjadi sebuah proses pembelajaran itu sendiri atau hal yang harus kita pelajari, dan juga terakhirnya adalah untuk menentukan apakah tujuan kita tercapai atau tidak. Jadi ada 3 fungsi dari assessment: assessment of learning, assessment for learning, dan yang terakhir adalah assessment as learning. Nah, assessment ini guru harus melakukan assessment atau penilaian formatif dan sumatif. Formatif itu digunakan untuk melihat progres mereka dan memberikan feedback pada mereka tentang apa sih yang belum mereka kuasai atau yang sudah dan perlu ditingkatkan dan seterusnya. Dan jangan lupa di dalam proses pembelajaran yang project based learning ini menekankan adanya penilaian diri dan penilaian antar teman, baik untuk kerja individu maupun kerja yang secara timnya. Jadi itulah mengapa di dalam kurikulum 2013 menekankan penilaian diri dan penilaian teman, karena memang pendekatan project based learning dinyatakan dengan tegas di dalam kurikulum tersebut. Kemudian guru juga engage dan coach, artinya masuk di dalam proses pembelajaran yang project based learning dan juga melatihkan pada mereka keterampilan-keterampilannya. Jadi guru tidak hanya berdiri di depan kelas lepas dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, tetapi guru juga ikut berproses di dalam menciptakan proyeknya. Jadi supaya tahu kelemahan-kelemahan proses pembelajarannya itu di mana, hal-hal yang tidak mungkin tercapai itu ada bagian-bagian yang mana, supaya nanti bisa dikoreksi. Kemudian kalau misalnya siswa belum bisa mencapai apa yang diinginkan, mungkin perlu dilatih keterampilan-keterampilan tertentu yang perlu dikembangkan. Kemudian mungkin mereka juga diberi petunjuk, kemudian mereka juga perlu penguatan bahwa beberapa keterampilan itu memang perlu untuk mereka dan perlu dikembangkan. Dan yang terakhir, mungkin mereka perlu diselamati, celebration. Baik, berikutnya adalah tipe-tipe project based learning. Saya dari tadi menyebutkan project based learning, ada beberapa orang yang menyingkatnya sebagai PBL. Karena nanti kita juga belajar tentang problem based learning, maka supaya tidak rancu antara PBL yang dimaksud sebagai project based learning atau problem based learning, maka saya menggunakan PJ atau project. Ya, kalau PR nanti sama lagi, problem based learning, nanti dikiranya sama problem ya. Jadi PR nanti jadinya problem based learning. Nah, makanya ini saya pakai PJ, project based learning. Jadi jangan bingung nanti kalau Anda misalnya baca buku, literatur atau internet yang menempelkan PBL, tetapi yang dimaksud adalah project based learning. Itu oleh karena itu kita harus lihat PBL yang dimaksud di dalam singkatan ini project based learning kah atau problem based learning gitu. Supaya berbeda, saya menggunakan PJ, C-nya kecil karena bagian dari untuk membedakan project dan problem. Ada beberapa tipe di dalam project based learning tergantung pada urutannya. Kalau Anda nanti belajar tentang inquiry, kita juga akan melihat kontinuitas dari inquiry itu dari yang totally di guide sampai yang free. Nah, di dalam project based learning itu juga sama seperti itu, tetapi Capraro dan kawan-kawan tahun 2013 memberikan nama yang berbeda. Yang pertama adalah lab praktek tradisional atau praktek tradisional yang praktek laboratorium yang tradisional. Jadi di sini kita akan buat proyeknya, tetapi menekankan pada verifikasi fakta.
yang sudah disajikan oleh pengajar. Jadi kita menyajikan dulu konsepnya, kemudian setelah proyeknya selesai, kemudian kita meng-cross-kan dengan konsep yang sudah ada, dan biasanya di sini adalah dominasi LKS-nya sangat ketara. Jadi LKS-nya biasanya ada isian-isian yang harus mereka isi, siswanya isi. Jadi ya mulai dari tujuan, kemudian mungkin ada latar belakang atau teorinya, kemudian beberapa langkah-langkah praktikumnya, dan di dalam langkah itu kemudian ada beberapa halaman yang kosong atau space yang kosong untuk mereka isi. Jadi biasanya seperti itu. Itu adalah praktek laboratorium yang tradisional. Meningkat dari praktek laboratorium tradisional kita sebut sebagai novice atau pemula dengan pengetahuan faktual. Jadi tidak hanya confirm atau konfirmasi dengan fakta-fakta atau konsep yang sudah diajarkan oleh guru, tetapi lebih dari itu mereka juga menghasilkan konsep, tetapi biasanya pengetahuannya adalah pengetahuan faktual atau konsep-konsep yang diperoleh, pengetahuan yang diperoleh itu masih pada kisaran pengetahuan yang faktual saja, misalnya beratnya berapa, kemudian warnanya apa, dan seterusnya seperti itu. Dan di sini biasanya komponen-komponen laboratorium termasuk juga LKS telah ditentukan oleh guru. Nah, konstruktivismenya di mana? Ya, mereka bisa menganalisis datanya dan menentukan hasilnya. Jadi ada lebih sedikit meningkat daripada yang laboratorium. Kalau yang tadi total dituntun semuanya, termasuk bagaimana cara menghitungnya, apa yang perlu dihitung dan sebagainya, hasilnya berapa, tunjukkan di sini, dikomunikasikan dan sebagainya, itu di laboratorium tradisional. Sebutannya laboratorium tradisional, kerja laboratorium tradisional. Kemudian kita masuk ke pemula, mungkin mereka bisa menganalisis sendiri. Jadi seperti praktikum yang kita laksanakan selama ini. Kemudian ada informed novice atau pemula yang sudah terinformasi. Jadi ini lebih memahami fakta, ide, dan konteks kerangka konseptual. Ini lebih dari itu, lebih dari menghasilkan pengetahuannya, tapi di sini sudah menganalisis dari hubungan, mungkin akan menceritakan tentang hubungan dari variabel-variabel yang sudah ada. Misalnya tentang bagaimana sih pengaruh penambahan konsentrasi pada waktu, gitu. Dilihat dari datanya. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mana yang lebih cepat menghilang warnanya, warna yang gelap atau warna yang terang. Gitu. Itu yang dikembangkan di dalam informed novice di sini. Jadi lebih meningkat dari novice saja. Kemudian lebih dari itu, meningkat di atasnya adalah kita sebut sebagai tahapan expert. Jadi tujuannya adalah agar siswa dapat mentransfer pemahamannya tentang materi ke situasi yang baru. Jadi kalau tadi di awal laboratorium tradisional itu kita berikan konsepnya pada siswa, kemudian terakhirnya setelah itu kemudian mereka berpraktikum, dan terakhirnya mereka cek hasil praktikumnya, dilihat dengan konsepnya apakah sudah sesuai atau belum. Tetapi di dalam expert di sini mungkin konsepnya di awal sudah mereka kuasai. Nah, mereka mengembangkan praktikum yang pada situasi yang baru dengan menggunakan konsep-konsep yang sudah ada. Dan tidak baliknya ke confirm tadi, tetapi biasanya mereka menganalisis apa yang sudah mereka peroleh dengan apa yang diteorikan. Apakah mereka akan menerima teori tersebut atau mungkin mereka berkebalikan dengan teori tersebut. Jadi di expert di sini tidak hanya konfirmasi, oh ternyata sesuai, oh ternyata tidak, tetapi lebih dari itu. Apakah teorinya ada beberapa hal yang berkaitan dengan teori, mungkin kita gunakan analisis teorinya untuk menganalisis hasil percobaan kita. Dan terakhir adalah peneliti, yaitu menciptakan pengetahuan baru. Dan di sini kalau sudah sampai di sini sebenarnya perlu waktu yang bertahun-tahun untuk melatihkan. Nah, Anda nanti di skripsi akhir, tugas akhir, ini adalah latihan Anda menjadi peneliti. Bahkan di S1 pun Anda masih latihan untuk menjadi seorang peneliti. Jadi mengapa kita perlu menetapkan project based learning?
di dalam proses pembelajaran kita. Yang pertama adalah bahwa project based learning itu memberikan kesempatan siswa dan guru juga untuk terlibat di dalam proses pembelajaran mereka. Siswa mulai terlibat di dalam menentukan projectnya seperti apa sampai akhirnya mereka berproses sampai menghasilkan produknya. Dan guru selain juga merencanakan, mereka juga harus meningkatkan diri mereka atau personal development seperti itu, agar mereka lebih tahu tentang PJBL dan juga terbiasa dengan project based learning (PJBL) ya. Kemudian keuntungan berikutnya adalah bahwa karena project based learning itu salah satu komponen utamanya adalah sesuai dengan skill yang harus mereka dapatkan atau siswa dapatkan di dalam menghadapi kehidupan di abad 21, maka dengan menggunakan project based learning, siswa akan terbantu untuk mengembangkan keterampilan di abad 21. Mulai dari mereka, karena mereka terbiasa dengan melihat suatu masalah, kemudian bagaimana masalah itu tidak langsung harus ditanggapi, tetapi juga harus dilihat seperti apa sih masalahnya, kemudian mereka merencanakan untuk memecahkannya dan menghasilkan satu produk untuk menjawab dari permasalahan tersebut. Jadi keterampilan abad 21-nya sudah terbiasa dimiliki oleh siswa. Nah, karena mereka sudah terbiasa dengan melihat suatu masalah, kemudian mereka memecahkannya dan menghasilkan sebuah produk, maka mereka terbiasa menghadapi kehidupan dunia nyata, dan akhirnya mereka terbiasa dengan apa yang harus mereka lakukan setelah mereka selesai sekolah. Jadi mereka akan terbiasa dan siap dengan karir yang akan mereka jalani. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan prestasi siswa. Jadi di dalam project based learning ini, karena mereka terbiasa dengan memecahkan masalah, kemudian mereka tahu konsepnya harus seperti apa dan sebagainya, mereka menguasai konsep dengan lebih baik, akhirnya mereka bisa menjadikan prestasinya dengan lebih baik. Prestasi dimaksud di sini tidak hanya mereka menguasai pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap, karena kita harus fair, karena kita membelajarkan itu semua, maka penilaian juga harus menyangkut itu semua. Dan dengan menggunakan project based learning, maka penguasaan siswa terhadap ketiga domain dari hakikat kimia itu akan menjadi lebih baik, termasuk juga siswa-siswa yang low achievement. Jadi penguasaan mereka terhadap kimia akan lebih bisa ditingkatkan di dalam project based learning ini. Satu hal yang perlu diingatkan bahwa project based learning itu bukan hanya sekedar project. Jadi kita kadang-kadang karena ada project based learning di sini, ada project, kita selalu menganggap bahwa ini sama dengan menerapkan project dalam pembelajaran kita. Ada sedikit perbedaan ketika kita menerapkan project saja dengan project based learning. Dilihat dari projectnya dulu. Project yang biasa dalam tanda kutip ya, itu lebih menekankan projectnya itu di akhir proses pembelajaran dan menjadi sebuah titik fokus terakhir ya di dalam proses, menjadi fokus akhir di dalam proses pembelajaran. Dan biasanya apa yang mereka sudah pelajari hampir tidak dimasukkan atau tidak terlibat di dalam mereka menyelesaikan projectnya itu. Jadi pengetahuannya tentang apa, projectnya tentang apa. Dan berikutnya adalah kadang-kadang project itu tidak terhubung dengan dunia nyata. Ini yang seringkali terjadi pada kita, bahwa projectnya ternyata tidak terhubung dengan dunia nyata. Jadi apa yang mereka hasilkan akhirnya menjadi sesuatu yang hanya sampai pada titik penilaian saja. Jadi tidak lagi keterampilannya, apalagi produknya untuk dikembangkan di dalam dunia nyata. Itu di dalam project biasa. Bukan berarti bahwa proses project ini merupakan sesuatu yang salah, tidak, karena proses membuat project itu tetap membuat mereka terbiasa
Jadi habit of mind-nya, kemudian bagaimana mereka keterampilannya dikembangkan di dalam mereka menyelesaikan proyek juga tetap apa namanya diperlukan atau mungkin perlu dikuasai dan bisa dimanfaatkan di dalam proses kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi ini disebut sebagai proyek yang biasa, hasil akhirnya saja. Tetapi dalam project based learning itu, project itu secara keseluruhan. Di dalam project based learning itu, project itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Jadi project itu dari awal sampai akhir, bukan di akhir saja, tetapi di dalam berproses di dalam project based learning itu, saat siswa menjalani project based learning, mereka juga menguasai konsepnya, keterampilannya, mereka belajar sikapnya. Jadi berproses project based learning berarti mereka belajar untuk mencapai tujuannya. Gitu. Dan project bukan hanya dilihat dari hasil akhirnya, tetapi progresnya. Dan biasanya ini adalah masalah-masalah dari dunia nyata atau yang kita kembangkan sendiri dan kita prediksi nanti akan mereka temui di dalam dunia nyata mereka. Dan karena keterampilan-keterampilan yang diperoleh juga produk yang diperoleh merupakan produk dan keterampilan yang diperlukan di dalam dunia nyata mereka. Dan sekali lagi, karena melibatkan komunitas pembelajaran tadi, maka produknya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat daripada proyek biasa. Baik, kita lanjutkan ke problem based learning. Seperti yang sudah disampaikan tadi, problem based learning berbeda dengan project based learning. Kita biasanya menyingkat problem based learning sebagai PBL. Kadang-kadang kalau ditempatkan bersama-sama, ada yang menyingkat project based learning dengan menggunakan huruf kapital, problem based learning-nya pakai huruf kecil. Gitu, tetapi kita tetap menggunakan tadi project based learning pakai PJBL, J-nya kecil. Bukan pakai R, karena nanti kalau pakai R sama juga project dengan problem ya. Project dengan problem jadinya sama pakai PR. Oleh karena itu kita pakai PJ. Kalau kita pakai PBBL jadinya terlalu banyak P. Oleh karena itu kita tetap pakai PBL untuk problem based learning, PBL untuk project based learning. Itu hanya masalah istilah saja, jangan terlalu diributkan. Tetapi kita harus melihat apa sih yang dimaksud PBL di sini. Saat kita melihat sebuah literatur atau internet misalnya, Anda bisa melihat, oh PBL yang dimaksud di sini adalah project based learning, bukan problem based learning, misalnya seperti itu ya. Ya, penyingkatan itu adalah cara supaya kita lebih efisien saja. Oke, problem based learning itu menurut definisinya adalah pendekatan yang menjadikan siswa belajar secara aktif terlibat dalam masalah yang bermakna. Ini hampir sama dengan project based learning, dimulai dengan masalah dan siswa juga terlibat di dalam menyelesaikan masalah tersebut, tetapi project based learning karena project tadi penekanannya adalah menghasilkan artefak. Sementara problem based learning adalah menyelesaikan masalahnya saja. Tetapi di sini juga siswa dibiasakan untuk memecahkan masalah dalam bentuk kolaborasi, juga hampir sama dengan project based learning tadi. Kemudian membuat model mental dan kebiasaan belajar untuk mandiri, jadi membiasakan mereka untuk mengembangkan model mental mereka sendiri di dalam memecahkan masalah dan belajar mereka secara mandiri melalui praktek dan refleksi. Jadi ada praktek bagaimana memecahkan masalah. Hampir sama dengan project based learning, PBL juga menggunakan isu-isu yang kompleks. Tidak harus selalu kompleks sebenarnya problem based learning, tetapi ini yang tingkatannya paling tinggi. Saya ambil problem based learning menggunakan isu yang kompleks dan dari dunia nyata. Jadi terhubung antara sekolah dengan dunia nyatanya sebagai pokok bahasannya. Dan mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan juga belajar konsep. Jadi sama seperti project based learning tadi, problem based learning di dalam menjalani problem based learning, siswa juga terbiasa untuk berproses dan akhirnya di dalam proses itu mereka belajar konsepnya.
Karakteristik dari problem based learning menurut Groh dan Allen tahun 2001, problem based learning itu seperti ini. Yang pertama, masalah harus memotivasi siswa untuk menggali lebih dalam pemahaman konsepnya. Jadi masalah itu bukan hanya sekedar pertanyaan tentang konsep, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu bagaimana mereka menggunakan konsep yang mereka punya, pemahaman konsep yang mereka punya kepada untuk memecahkan masalah tersebut. Gitu. Kemudian karakteristik yang kedua adalah masalah harus mensyaratkan siswa membuat keputusan yang beralasan dan mempertahankannya. Jadi siswa harus terbiasa dengan setiap jawaban itu punya alasan tertentu. Alasan teoretik dan alasan data. Faktualnya seperti apa, konseptualnya seperti apa. Jadi mereka harus terbiasa dengan menjawab sebuah masalah dengan menggunakan alasan, bukan hanya menjawab sesuai teori selesai, tetapi mereka juga menjawab masalah itu dengan menggunakan alasan dan mempertahankan bahwa mereka bisa berargumentasi. Di sini faktor argumentasi menjadi penting juga di dalam problem based learning. Kemudian masalah harus berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan apa yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Karena tadi disampaikan tadi bahwa masalah itu mencakup, mereka menggunakan, untuk memecahkan masalah mereka menggunakan pengetahuan yang mereka sudah punya. Oleh karena itu masalah harus ditampilkan nantinya akan seperti apa tujuan pembelajarannya, dan sebelumnya mereka sudah punya apa. Di situ terletak masalahnya. Setelah mereka mendapati konsep, baik konsep yang dari pokok bahasan sebelumnya atau pokok bahasan yang sama tetapi pada bahasan yang sebelumnya, untuk memecahkan sebuah masalah tersebut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa jika menggunakan project kelompok, maka masalahnya menjadi sebuah masalah yang kompleks, tidak hanya masalah yang sederhana yang dipecahkan oleh individu tadi. Karena kalau kita melibatkan dinamika kelompok, maka kita harus menekankan bagaimana kelompok-kelompok itu bisa berfungsi dengan baik. Berfungsi di sini maksudnya adalah siswa belajar bagaimana menghargai orang lain, mereka menjadi pemimpin, memanage dan sebagainya di dalam proses pemecahan masalah. Dan kalau menggunakan project yang tingkatannya lebih tinggi, maka diawali dengan masalah-masalah yang open-ended. Masalah open-ended ini artinya masalah yang jawabannya banyak, tidak hanya satu. Jadi kita tidak hanya melempar permasalahan yang jawabannya satu dan benar. Jadi benarnya hanya satu, tetapi kita harus memberikan masalah yang benarnya ada banyak. Nah, nanti kita dilanjutkan oleh siswa, sebenarnya bagian-bagian benar yang banyak itu perlu dikaji lebih dalam. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu penerapan. Jadi bagaimana kalau kita akan menerapkan problem based learning ini di dalam proses pembelajaran kita. Yang pertama adalah yang harus kita perhatikan, atau langkah yang pertama kita lakukan adalah kita harus menentukan atau memilih ide-ide sentral atau ide-ide pokok dari proses pembelajaran kita. Jadi kita harus menetapkan konsepnya dulu, kemudian prinsipnya dulu, kemudian ide pokoknya apa, kemudian kita menciptakan sebuah masalah, lalu kemudian pikirkan dari ujung dari nanti masalahnya itu apa, supaya nanti tahu bahwa tujuan dari proses penerapan problem based learning itu apa, gitu. Dan juga kita harus juga merencanakan tentang pekerjaan siswa yang harus dilakukan atau tugas-tugas rumah yang harus dilakukan oleh siswa itu apa, dan berbagai macam hal lain yang bersangkutan. Kemudian kita berikutnya adalah menetapkan atau membuat. Biasanya kalau kita guru biasanya membuat, tidak hanya sudah ada kemudian kita urutkan saja, tetapi kita juga membuat sebelum kita mengurutkannya. Jadi membuat dulu tujuan pembelajarannya, kemudian kita list, kita urutkan tujuan mana dulu yang akan dicapai dan tujuan mana yang yang sesuai dengan masalah-masalah yang akan kita tampilkan. Seperti itu supaya nanti kita lebih terorganisir. Kemudian selain itu, karena
masalah itu harus selalu terhubung dengan dunia nyata, maka kita harus menetapkan masalah-masalah dunia nyata apa sih yang bisa kita tarik ke dalam proses pembelajaran kita. Jadi konteksnya yang seperti apa di dalam dunia nyata. Konteks dunia nyata itu bisa besar dan juga bisa kecil. Jadi bisa sederhana misalnya kalau kita membuat misalnya nih, kalau kita membuat bubur kacang hijau misalnya, mana dulu yang harus kita rebus ya. Nah, seperti itu adalah masalah-masalah yang sederhana mungkin sederhana, atau mungkin itu juga masalah yang lebih kompleks. Nah, jadi masalah-masalah yang seperti itu yang nanti akan dimasukkan ke dalam proses pembelajaran kita, planning kita. Kemudian masalah-masalah ini juga tidak harus seperti project based learning tadi, tidak harus gurunya yang menciptakan, tetapi juga bisa dimodifikasi atau diadaptasi dari sumber-sumber yang sudah ada, termasuk juga koran, kemudian majalah, dan juga wawancara atau hasil omongan orang lain. Termasuk juga berita-berita hoax yang mungkin muncul di dalam dunia media sosial kita. Kemudian kita mengenalkan masalah itu pada proses pembelajaran kita. Jadi guru menyampaikan masalah di depan kelas agar siswa dapat mengidentifikasi masalahnya. Jadi mengenal masalah itu seperti apa, kita memberikan situasi yang masalah itu seperti apa pada mereka dan mengantarkan mereka untuk belajarnya nanti akan seperti apa sampai akhirnya mereka mendapatkan konsep yang ditargetkan. Setelah itu kita menuliskan beberapa petunjuk bagi siswa kita. Jadi ini sebenarnya seperti detail rencana pembelajaran yang kita akan lakukan dengan menggunakan problem based learning. Jadi detailnya akan seperti apa, kita berikan, kita tulis, kita rencanakan, dan mungkin akan kita berikan pada siswa pada bagian-bagian tertentu yang merupakan pada bagian mereka. Jadi mereka harus melakukan apa dan sebagainya seperti itu. Jadi guidance di sini untuk gurunya di dalam proses pembelajaran, atau mungkin guidance ini juga bisa diberikan pada siswa kalau memang problem based learning-nya itu masih pada tahapan-tahapan awal yang memerlukan panduan dari gurunya. Berikutnya adalah kita harus mengidentifikasi beberapa sumber-sumber belajar yang akan digunakan oleh siswa. Jadi kita tidak boleh hanya melepaskan siswa silakan belajar dimanapun. Ingat, walaupun kita menggunakan internet itu adalah seperti lautan yang maha luas, siswa nyemplung di dalamnya, mungkin ketemu mungkin tidak. Oleh karena itu kita perlu mendaftarkan, mengidentifikasi sumber-sumber belajar yang kita inginkan supaya siswa belajar lebih baik lagi, supaya mereka mencapai tujuan seperti yang kita inginkan. Baik, seperti PJBL, Problem Based Learning juga memiliki beberapa tipe, tetapi berbeda dengan PJBL, kita membagi Problem Based Learning itu berdasarkan beberapa hal. Jadi dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi bagaimana kerja pemecahan masalah itu, atau bagaimana proses dari problem based learning itu dilakukan oleh siswa. Dan yang kedua adalah bagaimana kontekstualitas dari masalah tersebut. Kita singkat, yang pertama adalah PBL-nya, jadi tingkatan PBL-nya, dan yang kedua adalah tingkatan dari kontekstualitasnya, atau kita singkat sebagai C. Nah, kalau kita punya garis yang kontinu semacam itu, yang paling rendah itu kalau kita pada garis kontinu dari problem based learning-nya, yang paling rendah itu siswa tidak terlibat banyak dengan PBL, jadi apa-apanya dari guru. Kemudian kalau yang paling tinggi, jadi problem based learning dikatakan tinggi kalau siswa mengalami semua proses PBL-nya. Jadi proses PBL-nya juga dilakukan oleh siswa. Pemecahan masalahnya dilakukan semuanya oleh siswa. Jadi keterlibatan guru sangat sedikit.
Kemudian kalau kita lihat dari kontekstualitasnya, rendah itu kalau siswa tidak diajak berpikir kritis dan tidak menggunakan alat yang profesional. Jadi tidak menggunakan alat apapun, itu pada bagian kontekstual yang rendah. Dan kalau yang tinggi itu melibatkan proses berpikir, lingkungan, dan profesional. Jadi menggunakan alat-alat yang profesional. Nah, kalau kita satukan, maka kita akan mendapatkan kuadran 4 kuadran yang seperti ini. Yang ke atas adalah PBL. Ke atas itu PBL-nya semakin tinggi, ke bawah itu PBL-nya semakin rendah, ke kiri itu kontekstualnya semakin rendah, dan ke kanan itu kontekstualnya semakin tinggi. Maka kita punya tipe A itu kalau PBL-nya tinggi, C-nya tinggi, tipe B itu PBL-nya tinggi, C-nya rendah, tipe C itu semuanya rendah, dan tipe D itu kalau PBL-nya rendah dan C-nya tinggi. Kita lihat apa sih yang dimaksud dengan tipe A. Tipe A itu kalau di sini artinya problem base-nya tinggi, C-nya juga tinggi, kontekstualitasnya. Maka di dalamnya ada co-investigasi, co-development, co-learning project. Jadi siswa langsung berinteraksi dengan gurunya dalam menetapkan sebenarnya proses pemecahan masalahnya akan seperti apa, pengembangan masalah itu akan seperti apa, dan juga mereka akan menetapkan proyeknya akan seperti apa. Dan siswa di sini lebih menggali lebih dalam, menjelajah lebih jauh gitu. Dan ini biasanya pada penelitian-penelitian yang melibatkan penelitian tindakan. Kemudian kalau kita geser ke sebelah kirinya, yaitu ke PBL-nya masih tinggi tapi kontekstualitasnya lebih rendah. Ini biasanya adalah kita memberikan kasus pada siswa, kemudian juga memberikan simulasi, kemudian pemecahan masalahnya secara progresif, jadi pelan-pelan pada siswa kita masih di situ. Kemudian masalahnya adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas. Jadi proses PBL-nya tinggi, artinya siswa terlibat bagaimana mereka memecahkan masalah, tetapi masalah-masalahnya itu biasanya tidak dikembangkan lebih dalam. Baik, kita geser ke bawahnya pada tipe C. Tipe C ini adalah kesemuanya rendah, biasanya ini adalah hands-on activities yang terisolasi, artinya ini dominasi LKS seperti PJBL tadi juga sama, jadi dominasi LKS untuk memecahkan masalah itu lebih baik, lebih banyak, lebih tinggi, kemudian ini biasanya masalahnya adalah tematik, jadi masalah-masalah yang biasanya sudah banyak beredar dan sudah umum diketahui oleh siswa. Kemudian kalau kontekstualitasnya lebih tinggi tapi PBL-nya lebih rendah, biasanya pakai studi lapangan. Kemudian pembelajarannya prosedural, jadi ada proses PBL-nya tidak ditetapkan sendiri oleh siswa atau bernegosiasi dengan guru, tetapi sudah ditetapkan oleh guru, dan biasanya ini menggunakan model-model yang simulasi atau itu tipe-tipe PBL. Kemudian kita melihat apa sih yang diberikan oleh PBL supaya kita bisa yakin bahwa kita akan menerapkan problem based learning di dalam proses pembelajaran kita. Ada beberapa keterampilan yang harusnya bisa dikuasai di dalam problem based learning jika problem based learning-nya itu dilaksanakan dengan baik. Yang pertama adalah siswa akan bekerja dalam tim dengan lebih baik, artinya mereka akan memecahkan masalah, mereka akan sharing pendapat, kemudian mereka akan sharing, bahkan juga sharing peralatan gitu, bahan dan sebagainya. Tidak hanya bekerja secara individu, tetapi bekerja di dalam tim. Berikutnya adalah mengatur proyek dan mengembangkan peran sebagai pemimpin. Jadi ini masih bekerja di dalam tim, siswa juga bisa membagi peran mereka, apakah siapa yang akan memimpin, siapa yang akan melakukan beberapa tugas yang lain, tugas apa diberikan pada siapa, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian keuntungan ke PBL yang lain adalah ada komunikasi oral dan tulisan. Jadi siswa akan terbiasa dengan keterampilan-keterampilan berkomunikasi secara verbal dan juga secara tertulis. Jadi karena nanti di dalam problem based learning juga diminta siswa untuk mempresentasikan, maka mereka terbiasa dengan bahasa yang tertulis. Kemudian ada kesadaran diri dan mengevaluasi proses kelompok. Jadi proses progresnya tetap bisa dilihat itu.
dan siswa akan terbiasa untuk mengoreksi diri, berefleksi dan sebagainya. Dan juga mengevaluasi kerja kelompoknya. Mengevaluasi di sini bukan berarti memberikan kritikan tajam tanpa solusi ya, tetapi mereka mengevaluasi apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Kemudian di samping mereka bekerja dalam tim, problem based learning juga membiasakan mereka bekerja secara mandiri, artinya membiasakan mereka untuk tidak total tergantung pada orang lain termasuk gurunya. Tapi mereka bisa bekerja mandiri walaupun masih dalam bentuk kerja kelompok. Dan di dalam problem based learning karena akan memecahkan masalah yang tidak biasa, maka siswa akan terbiasa untuk berpikir secara kritis dan analitis untuk memecahkan masalah. Keuntungan yang lain adalah siswa dapat memahami konsep dengan lebih baik dan mereka akan menjelaskan konsepnya dengan cara mengaplikasikannya di dalam masalahnya. Kemudian self-directed learning ini sama dengan terbiasa dengan mandiri, tapi ini lebih diarahkan bahwa mereka harus belajar karena mereka butuh pada belajar itu, perlu belajar. Dan mengaplikasikan konten dari pembelajarannya mereka, jadi konsep-konsepnya itu jelas akan teraplikasi di dalam kehidupan dunia nyata dengan melihat, dengan terbiasa dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi karena mereka terbiasa dengan memecahkan masalah tadi, kemudian mereka menggunakan berbagai macam informasi untuk memecahkan masalah, maka mereka akan terliterasi tentang penelitian dan informasi dan memecahkan masalah lintas disiplin. Mereka akan terbiasa bahwa suatu masalah itu tidak hanya dilihat dari satu konsep saja, kemudian kita menggunakan satu konsep itu untuk memecahkan masalah, tetapi banyak konsep, bahkan banyak disiplin. Tidak hanya kimia, mungkin juga fisika, biologi, bahkan sejarah, dan sebagainya. Baik, itu yang saya sampaikan tentang project based learning dan problem based learning. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar, selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.